Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Utaharo dari PAUD Al-Dasito. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang legenda Tanjung Lesung, diceritakan kembali oleh Samsun. Begini ceritanya. Alkisah, di pesisir selatan laut Pulau Jawa, hiduplah seorang pemuda yang sangat tampan dan juga gagah perkasa. Namanya adalah Raden Budok. Dalam pengembaraannya, Raden Budok ini selalu ditemani oleh dua binatang peliharaannya yang sangat disayangi. Yang pertama adalah anjing kesayangannya. Yang kedua adalah kuda kesayangannya. Pada suatu siang, sembilan suara. Siang ini sepertinya aku ngantuk sekali. Baiklah, aku akan tidur saja di bawah pohon ketapang itu. Ternyata dalam tidurnya Raden Budok dia bermimpi, teman-teman. Apa sih isi mimpinya? Ternyata Raden Budok ini dia bermimpi bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik jelita. Tapi tiba-tiba, ya dasar, mengganggu tidurku saja, dasar mati pohon. Kira-kira siapa ya gadis cantik yang tadi hari dalam mimpiku? Aku jadi tidak tenang kalau seperti ini. Bagaimana kalau aku mengembara utara untuk menemukan gadis dalam mimpiku? Pada suatu pagi, ini adalah saatnya. Aku akan mencari gadis impianku. Wahai anjing kesayanganku, wahai kuda kesayanganku, tahukah kalian, kemarin aku bermimpi bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik jelita. Hari ini aku berniat untuk mengembara. Ayo, kalian temani aku. Kemudian kedua peliharaannya, anjing dan juga kuda kesayangannya, mengikuti Raden Budok untuk mengembara menemui gadis pujaan hatinya. Perjalanan berhari-hari melewati jalanan yang terjal, gunung yang tinggi, sungai yang alirannya deras dilewati Raden Budok dan juga dua binatang peliharaannya. Kemudian sampailah Raden Budok pada sebuah pilar yang sangat tinggi. Dari pilar itu, Raden Budok bisa melihat semua pemandangan yang ada di sekitarnya. Samudra yang sangat luas, airnya berwarna biru, pantainya sangat indah sekali. Baiklah, untuk melepaskan lelah, aku akan beristirahat sejenak untuk menghabiskan sisa perbekalanku. Nah, setelah itu Raden Budok pun memakan sisa perbekalannya. Nah, anjingnya dan juga kuda kesayangannya tidak lupa juga ikut makan. Kenapa? Ya, setelah melakukan perjalanan berhari-hari, akhirnya anjingnya mencari burung puyuh untuk dimakan, kudanya mencari rumput hijau juga untuk dimakan. Setelah dirasa cukup, akhirnya Raden Budok mengajak kedua binatang peliharaannya untuk melanjutkan perjalanan menuju Pantai Cawar. Sampai di Pantai Cawar, airnya sepertinya segar sekali. Baiklah, aku akan mandi dulu di sini. Raden Budok pun melepas lelah dengan mandi di laut itu. Setelah itu, sepertinya badanku agak lengket ya. Oh, mungkin karena ini air laut, jadi tidak enak di badanku. Baiklah, akan aku bilas pada sungai itu. Akhirnya Raden Budok pun membilas badannya di air sungai yang tawar.
Setelah dirasa cukup segar badannya, kemudian tenaganya juga pulih, akhirnya Raden Budok mengajak kedua binatang peliharaannya untuk melanjutkan perjalanan. Hai anjing kesayanganku, hai kuda kesayanganku, ayo kita lanjutkan perjalanan untuk menemui gadis impianku. Ayo, aku bilang berangkat, kenapa diam saja? Kalian kalau seperti itu seperti batu, akan jadi batu karang kalian di situ. Nah, ternyata ucapan Raden Budok itu menjadi kenyataan, ya, kedua binatang peliharaannya berubah menjadi sebuah batu karang. Raden Budok pun dia tidak merasa patah semangat atau dia merasa kesepian sendirian. Dia tetap melanjutkan perjalanannya untuk menemui gadis yang ada dalam mimpinya itu. Baiklah, tanpa kalian pun aku akan melanjutkan perjalanan untuk menemui gadis impianku. Setelah itu berjalan, hari demi hari dilalui, siang, terik matahari, malam dengan rasa dingin, Raden Budok tidak peduli. Terus dia melanjutkan perjalanan untuk menemui gadis yang ada dalam mimpinya. Setelah itu sampailah pada sebuah sungai yang alirannya sangat deras sekali. Air sungainya sangat deras sekali. Sepertinya aku tidak bisa kalau harus melaluinya sekarang. Baiklah, kalau gitu akan memanfaatkan waktunya untuk beristirahat sambil menunggu air banjirnya surut. Baiklah, aku beristirahat dulu. Aku seperti mendengar suara anak asuh. Sepertinya di seberang sungai sana saya melihat ada sebuah perkampungan. Aku yakin di sana ada gadis yang ada dalam mimpiku karena aku mendengar suara alunan asuh yang sangat merdu sekali. Akhirnya tanpa pikir panjang, Raden Budok pun mengarungi sungai tersebut, tidak peduli meskipun air yang masih banjir akan melewati demi gadis impianku. Setelah berhasil melewati sungai tersebut, meskipun aku basah kuyup, kotor seperti ini, aku tidak peduli. Akan tetap aku cari gadis impianku. Kemudian dia masuk ke dalam perkampungan. Semakin dia masuk lebih dalam, alunan suara asuh terdengar semakin jelas. Ya, tek tak tek dong tek tak tek dong tek tak tek dong tek tak tek dong. Ternyata ada serombongan gadis yang sedang bermain lesung, dipimpin oleh Sri Pohaci. Ya, Sri Pohaci ini adalah ternyata gadis yang ada di dalam mimpinya Raden Budok. Benar, itu adalah gadis yang ada dalam mimpiku. Baiklah, aku akan ke sana. Teman-teman, lihat, sepertinya ada yang perhatikan kita di situ. Seorang pemuda tampan. Kita pulang saja yuk. Akhirnya, Sri Pohaci pun mengajak teman-temannya untuk pulang ke rumah masing-masing. Wahai anakku, mengapa permainan lesungmu sebentar sekali? Iya Bu, Ibu tahu nggak? Tadi itu ada seorang pemuda tampan. Aku belum pernah melihat. Dia terus memperhatikan aku dengan lesung. Aku kan jadi malu Bu. Di balik itu, tok tok tok, sampurasun, rampes. Siapa kesana ini ya? Ya Bu, saya adalah seorang pengembara yang kebetulan lewat di kampung ini. Izinkan aku untuk menginap di rumahmu Bu. Maaf Kisana, saya tidak mengenal Kisana. Lagi pula, saya di rumah ini hanya tinggal dengan anak gadisku. Tidak boleh kalau misalkan ada laki-laki yang menginap di rumahku. Tidak boleh. Akhirnya Raden Budok pun tidur di balai bambu. Setelah itu, setelah bangun tidur, sepertinya aku mencium aroma kopi. Ini Raden, ini kopi untuk Raden. Kok kamu bisa tahu namaku? Iya Raden, namaku adalah Sri Pohaci. Aku adalah anak dari Siti, pemilik rumah itu. Nah, setelah itu Raden Budok dan juga Sri Pohaci menjalin asmara. Mereka saling jatuh cinta. Akhirnya mereka menikah. Setelah menikah, Raden Budok semakin rajin untuk bermain lesung. Padahal sudah diingatkan,
tidak boleh bermain mesum di hari Jumat, tetapi Raden Budok tetap keras kepala. Kanda tidak boleh bermain mesum di hari Jumat, itu pantangan di kampung kita. Sudah Dinda, jangan banyak bicara. Aku gemar sekali bermain mesum. Meskipun tetua kampung telah mengingatkan, dia tetap tidak peduli. Tik tak tik dong, tik tak tik dong. Tanpa ia sadari, ya, di hari Jumat ia bermain, ternyata dia telah berubah menjadi seekor lutung. Ada lutung, lihat, ada lutung, lihat. Ternyata Raden Budok pun telah berubah menjadi seekor lutung. Setelah itu, Raden Budok lari ke hutan dan tidak pernah kembali. Sri Pohaci pun merasa sangat malu dengan kelakuan suaminya. Saking malunya, akhirnya Sri Pohaci pun meninggalkan kampung tersebut, pergi entah kemana. Untuk mengenang sosok Sri Pohaci yang sangat pandai bermain mesum, maka kampung tersebut diberi nama Kampung Mesum. Karena letaknya ada di Tanjung, maka disebutlah Kampung Tanjung Mesum. Pesan moralnya teman-teman adalah janganlah menjadi sosok atau orang yang keras kepala. Karena sosok orang yang sangat keras kepala itu, sifat itu tidak baik, ya, akan berakibat untuk dirinya sendiri, akan kembali ke dirinya sendiri. Mungkin itu saja cerita dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.